Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Statistika Akuntansi Syariah 2F akan mempresentasikan materi statistika tentang probabilitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Istiningsih dengan NIM 205221219 dan 4 teman saya yang lain. Yang pertama, Muhammad Rajib Oktavian Nur dengan NIM 20522219193. Yang kedua, Penny Saputri dengan NIM 205221201. Yang ketiga, Umaya Maulina Fatiroh dengan NIM 205221214. Dan yang terakhir, Risma Septianti dengan NIM 205221227. Subpokok bahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian probabilitas, yang kedua, manfaat probabilitas, yang ketiga, pendekatan yang ada di dalam probabilitas, yang keempat, hukum dasar probabilitas, dan yang terakhir, teori map bias. 1. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu peristiwa secara acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu eksperimen, hasil, dan kejadian atau peristiwa. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50, 0,20, atau 0,89, atau bilangan pecahan seperti 5 per 100, 20 per 100, 75 per 100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Manfaat probabilitas. Yang pertama, membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis atau perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, yang terkait dengan karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contoh, ketika diadakannya sensus penduduk pada tahun 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan 5:6. Sedangkan hasil sensus pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah 5:7. Maka pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah wanita berkembang lebih besar daripada jumlah penduduk pria. Pendekatan klasik diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi atau equally likely. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan N hasil dibagi jumlah total kemungkinan N hasil. Seperti pada tabel. Percobaan kegiatan melempar uang koin. Hasil muncul gambar, yang kedua muncul angka. Hasil 2, probabilitas 1/2. Kegiatan perdagangan saham. Hasil 1 menjual saham, 2 membeli saham. Hasilnya 2, probabilitas 1/2. Percobaan ketiga, perubahan harga. Hasil 1, inflasi atau harga naik. Yang kedua, deflasi atau harga turun. Hasilnya 2, probabilitas 1/2. Percobaan keempat, mahasiswa belajar. Hasil 1, lulus memuaskan. 2, lulus sangat memuaskan. 3, lulus terpuji. Hasilnya 3, probabilitas 1/3. Pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya, probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi, sama dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Contoh,
kegiatan jual beli saham. 3 juta transaksi terdiri dari 2.455.000 jual dan 545.000 beli. Probabilitas relatifnya 2.455.000 per 3 juta sama dengan 82%. Probabilitas belinya 545.000 per 3 juta sama dengan 18%. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contoh pendekatan subjektif seperti: pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Yang ketiga, menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Pendekatan subjektif. Contoh soal, seorang gamer akan melakukan gacha. Dalam percobaan tersebut, dia ingin mendapatkan 1 gold servant. Jika dalam satu kali gacha terdapat 300 kartu yang dapat muncul dan masing-masing kartu memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, berapakah probabilitas kejadian tersebut? Jawab: jumlah kemungkinan hasil sama dengan 1, jumlah total kemungkinan hasil sama dengan 300, probabilitas kejadian sama dengan 1/300. 4. Hukum dasar probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan. Dengan rumus PA atau B sama dengan PA plus PB. Contoh soal, diketahui peluang kejadian A adalah 0,45, peluang kejadian B adalah 0,30, dan peluang kejadian C adalah 0,25. Maka PA atau C sama dengan PA plus PC sama dengan 0,45 ditambah 0,25 sama dengan 0,70. Peristiwa atau kejadian bersama. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PAB. Contoh soal, diketahui peluang kejadian A adalah 0,45, peluang kejadian B adalah 0,30, dan peluang kejadian C adalah 0,25. Jika PAB sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,45 ditambah 0,30 dikurangi 0,30 sama dengan 0,45. Peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0, maka PA atau B sama dengan PA plus PB plus 0 sama dengan PA plus PB. Yang kedua, hukum perkalian dengan rumus PA dan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal, diketahui peluang terjadinya kejadian A adalah 0,20 dan peluang terjadinya kejadian B adalah 0,15. Maka PA dan B sama dengan 0,20 kali 0,15 sama dengan 0,03. Yang ketiga, kejadian bersyarat dengan rumus PB dan A sama dengan PAB dibagi PA. Yang keempat, kejadian komplement dengan rumus PB dan A sama dengan PAB dibagi PA. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Bentuk umum teorema Bayes adalah peluang A terhadap B sama dengan peluang B terhadap A dikali peluang A dibagi peluang B. Dalam notasi ini, peluang A terhadap B berarti peluang kejadian A bila B terjadi, dan peluang B terhadap A adalah peluang kejadian B bila A terjadi. Teorema ini merupakan dasar statistical bias dan memiliki penerapan dalam sains rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ekonomi mikro, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbaharui kepercayaan
dinamakan inference bias. Contoh soal, misal kawan Anda bercerita, dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang di atas kereta api. Tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Sekarang, misalnya, kawan Anda menyebutkan bahwa dia bercakap-cakap dengan seorang yang berambut panjang. Dari keterangan baru ini, nampaknya kawan Anda bercakap-cakap dengan seorang perempuan, karena seseorang yang berambut panjang itu identik dengan wanita. Teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita jika diketahui berapa peluang seorang wanita berambut panjang. Misalkan, W adalah kejadian bercakap-cakap dengan seorang wanita. L adalah kejadian bercakap-cakap dengan seseorang yang berambut panjang. Dan M adalah kejadian bercakap-cakap dengan seseorang pria. Kita dapat berasumsi bahwa wanita itu adalah setengah dari populasi. Artinya, peluang kawan Anda berbicara dengan wanita adalah peluang W sama dengan 0,5. Misalkan juga diketahui bahwa 75% wanita berambut panjang. Ini berarti jika kita mengetahui seseorang itu adalah wanita, maka peluangnya berambut panjang adalah 0,75. Kita melambangkannya sebagai peluang L terhadap W sama dengan 0,75. Sebagai keterangan tambahan, kita juga mengetahui bahwa peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3. Dengan kata lain, peluang L terhadap M sama dengan 0,3. Di sini kita mengasumsikan seseorang itu pria atau wanita, atau peluang M sama dengan 1 dan peluang W sama dengan 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W. Tujuan kita adalah menghitung peluang seorang itu adalah wanita bila diketahui ia berambut panjang. Atau dalam notasi yang kita gunakan, peluang W terhadap L. Menggunakan teorema Bayes, kita mendapatkan peluang W terhadap L sama dengan peluang L terhadap W dikali peluang W dibagi peluang L terhadap W dikali peluang W ditambah peluang L terhadap M dikali peluang M. Di sini kita menggunakan aturan peluang total. Dengan memasukkan nilai-nilai peluang yang diketahui ke dalam rumus di atas, kita mendapatkan peluang seorang itu wanita bila diketahui ia berambut panjang adalah 0,714. Angka ini sesuai dengan intuisi awal kita bahwa peluang kawan kita itu bercakap-cakap dengan seorang wanita meningkat. Dari contoh di atas, kita bisa merumuskan teorema Bayes secara umum. Besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita bila diketahui berapa peluang seorang wanita berambut panjang. Sekian video materi dari tim kami. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Di-share juga boleh banget. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.